Selamat pagi, salam sejahtera bagi kalian semua. Semoga kalian tetap sehat. Masih bertemu kembali dengan saya, Daniel, tetap di Mapel IPS. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 9 tentang benua Afrika. Kali ini diberi judul Benua Afrika si hitam manis. Baik, kita mulai. Kita akan belajar mengenai letak, batas, dan luas benua Afrika. Secara astronomis, benua Afrika terletak di antara 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Sedangkan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah utara dengan benua Eropa, Selat Gibraltar, dan Laut Mediterania atau Laut Tengah. Sebelah selatan dengan Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Sebelah barat dengan Samudra Atlantik dan benua Amerika. Sedangkan sebelah timur dengan benua Asia, yaitu dengan terusan Suez, Laut Merah, Selat Bab el-Mandeb, Teluk Aden, Laut Arab, dan Samudra Hindia. Luasnya meliputi 30.370.000 km persegi, merupakan benua terluas ketiga di dunia. Memiliki 5 region atau wilayah, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Coba kalian lihat di bukumu paket halaman 17. Bentang alam. Secara umum, Afrika ada 5 bentang alam. Yang pertama adalah kawasan pegunungan, meliputi pegunungan Atlas di sebelah utara, pegunungan Drakensberg di sebelah selatan, dan pegunungan Afrika Timur tentu di sebelah timur. Yang kedua, dataran tinggi atau plato, yaitu Fouta Djallon, Plato Jos, ada Maus, Banga, Tibesti, dan Kamerun. Yang ketiga adalah Great Rift Valley atau lembah retak besar. Di istilah lain juga disebut lembah celah besar. Ini sebenarnya dimulai dari Asia, yaitu dari Turki, kemudian ke Laut Mati, ada Sungai Yordan, kemudian ke Teluk Agaba, Laut Merah, Ethiopia, kemudian danau itu Turkana, Victoria, Nyasa, Malawi, ya. Itu lembah celah besar. Kemudian yang keempat adalah basin atau dataran yang membentuk berbagai fenomena geografis, antara lain mungkin sebagai aliran sungai atau daerah aliran sungai, das, kemudian rawa, gurun. Contohnya adalah Niger, Kongo, Kalahari, dan Chad. Kemudian yang kelima adalah dataran rendah pantai, yaitu Teluk Guinea dan dataran rendah pantai timur. Dengan gunung tertinggi yaitu Kilimanjaro, gurun terluas Gurun Sahara, dan sungai terpanjang adalah Sungai Nil. Nah, ini dia. Kamu bisa lihat batas-batas ya. Tadi di sebelah utara dengan benua Eropa, dengan Selat Gibraltar dan Laut Tengah atau Mediterania. Sebelah selatan dengan Samudra Atlantik dan Samudra Hindia yang bertemu. Kemudian sebelah mana ini? Sebelah barat dengan Samudra Atlantik. Sedangkan sebelah timur
dengan benua Asia, terusan Suez, Laut Merah, Selat Bab el Mandeb, Teluk Aden, Laut Arab, dan Samudra Hindia. Nah, ini juga disebut di sana pegunungan-pegunungannya. Ini pegunungan Atlas. Kemudian ini pegunungan Afrika Timur, dan ini pegunungan Drakensberg. Kemudian lembah celah besar itu dimulai dari sini sampai ke danau-danau. Nanti ditunjukkan di peta yang lebih jelas. Kemudian tadi juga disebut daerah-daerah basin. Ini ada Kongo, kemudian Chad, ini Chad, ada Tibesti, dan kemudian ada dataran rendah pantai Teluk Guinea dan dataran rendah pantai Afrika Timur. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan celah retak besar. Jadi mulai, kalau di Afrika dimulai dari Laut Merah itu sebetulnya retakan, kemudian masuk ke Ethiopia, terus ke danau-danau ini. Jadi makin menjauhi Afrika dan akan tampak seperti ini. Nah, akan jelas ini. Jadi dimulai dari Anatolia sini, kemudian ada Sungai Yordan, Danau Laut Mati, dan Teluk Agaba seperti tersobek begitu. Kemudian Laut Merah, terus tersobek seperti ini. Jadi sekarang ini lembah celah besarnya sudah mulai terbentuk. Kita bisa lihat ini di Ethiopia, ini dilihat dari udara. Ya, kalau itu benar terbentuk terus kemudian bersambung, maka yang terjadi seperti slide sebelumnya tadi. Kita masuk ke iklim. Menurut iklim matahari atau iklim fisis yang dipengaruhi oleh letak lintang, maka Afrika mempunyai dua iklim, yaitu tropis dan subtropis. Jadi tropis itu di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Selebihnya wilayah Afrika yang lain, baik utara maupun selatan, beriklim subtropis. Tetapi karena bentuk daratan, jadi pengaruh bentuk daratan benua Afrika yang kompak, serta pengaruh angin pasat yang lebih dominan, maka Afrika menjadi mempunyai iklim yang khas dan sangat unik, yaitu pengaruh gurun Sahara makin meluas. Wilayah yang seharusnya tropis basah, lembab, menjadi seperti gurun atau semi gurun, setengah gurun. Orang menyebut daerah itu adalah daerah Sahel. Kemudian daerah tropis atau pengaruh angin muson berpengaruh pada pantai Teluk Guinea dan pantai timur Afrika, di mana daerah-daerah tropisnya kita tahu seperti Kamerun, kemudian seperti Gabon, kemudian Kongo, Zaire, dan daerah-daerah Afrika Timur itu adalah berpengaruh tropis basah. Kemudian iklim pegunungan tingginya tentu ada di pegunungan tinggi yang tadi disebut. Nah, ini dia gambarnya. Ini daerah tropis, sebetulnya tropis, tetapi karena pengaruh Sahara makin meluas, maka yang seharusnya tropis kemudian berangsur-angsur menjadi seperti gurun. Dan kita tahu gurunnya adalah Sahara, kemudian di sini ada gurun Kalahari, dan di pinggir ini ada gurun Namib. Berikutnya adalah kependudukan. Komposisi penduduk Afrika menurut ras adalah penduduk berkulit hitam atau negroid. Di sana terdiri atas dua, yaitu Negro Bantu dan Negro Sudan. Negro Bantu berkulit agak terang dibandingkan dengan Negro Sudan yang amat hitam. Di pedalaman terdapat suku Pygmy yang bertumbuh pendek. Nah, kemudian ada penduduk kulit putih terdiri 3 jenis, yaitu Hamid, misalnya orang Taurek,
Ini penduduk Afrika Utara seperti Tunisia, Aljazair, Libya. Kemudian ada Felah dan Koptik. Ini biasanya terdapat di Mesir. Koptik ini beragama Kristen. Kemudian Semit. Ini penduduk Yahudi dan Arab. Kemudian Indo-Eropa itu berkulit putih dengan angka kelahiran dan kematian tinggi dengan kepadatan yang rendah. Penyebabnya adalah yang pertama perbudakan, kemudian perang suku, kelaparan, dan wabah penyakit. Perekonomian Afrika. Pertanian merupakan bidang perekonomian utama di Afrika. Diusahakan terutama di daerah aliran sungai. Afrika kaya akan barang tambang, misalnya intan, emas, mangan, tembaga, dan minyak bumi. Tentu semuanya diusahakan bersama dengan orang-orang Eropa karena teknologi dan ilmu pengetahuan di Afrika sangat rendah. Kegiatan ekonomi yang lain adalah pengelolaan hasil hutan. Terakhir, kita akan belajar mengenai ciri khas benua Afrika. Yang pertama, benua hitam. Kemudian yang kedua, terdapat sungai terpanjang dan gurun terluas. Tadi sudah disebut. Kemudian ada kebudayaan Mesir kuno, piramid, sphinx, hieroglif. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah wabah penyakit yang menggandas di Afrika. Ada lalat sese yang menyebabkan penyakit tidur, HIV/AIDS, kemudian Ebola. Nah, kita sampai di Mesir, kita bertamasya di piramida dan sphinx, sekaligus mengakhiri materi kita tentang Afrika. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian terus giat belajar dan tetap menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan dan tentu tetap bersemangat berprestasi meskipun di era pandemi. Sekian dulu. Terima kasih.